saya akan menyampaikan satu keterangan yang kita ambil dari kitab Nasha'ihul Ibad, bahwa salah satu asya'a tufarrijul nusus, ada 3 hal yang menjadi penyebab hatinya orang itu tidak bimbang, tidak ragu, tidak galau, tidak kacau. Nah, tentunya 3 hal ini harus menjadi semacam renungan, harus menjadi semacam perhatian yang kita praktekkan dalam diri kita masing-masing. Karena dalam lingkungan kehidupan kita tahu, kadang-kadang dengan kondisi macam ini kita galau. Dari pengaruh keluarga kita kacau. Dari perjalanan hidup kita bimbang, semuanya. Nah, kekacauan, kebimbangan ini tentunya kita cari solusi yang terbaik. Dan solusinya ada 3 menurut Syekh Nawawi Banten yang ngomong begitu. Pertama, dzikrullahi ta'ala. Pertama, zikir kepada Allah. Kalaulah kita tahu sekarang makna zikir, dzikrun itu artinya adalah ingat. Baik ingat pada diri kita sendiri dan ingat di luar kita. Nah, contoh, kalaulah kita ingat bahasa-bahasa tadi, kalau kita ini sudah mulai rambut putih bertabur, nah kulit mulai ngendur, gigi banyak yang gugur, pandangan mata mulai kabur, ingat itu tanda akan masuk alam kubur. Ini sudah tanda. Nah, tentunya perhatian-perhatian ini kita ingat. Kalau sudah gigi merotol satu-satu, jangan sok kita akan pop, jangan sok bergaya, karena itu ada tanda bahwa kita sudah menjelang usia senja dan itu akan melanjutkan perjalanan nanti masuk ke alam sana. Nah, ini artinya ingat pada diri dulu, atau ingat pada diri ini, kita ini siapa. Misalnya, aku iki sopo, kata orang Jawa, ilmu sangkan paraning dumadi. Saya ini asalnya dari mana, hendak kemana, dan sekarang ada di mana. Kalau Al-Quran mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, cuman kalau bahasa innalillah, bahasa ini diajarkan oleh wali kan ribet. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ribet. Orang Jawa langsung diajari oleh para wali ilmu sangkan paraneng dumadi, gitu singkatnya, bahwa dari mana hendak kemana. Nah, ini intinya, bahwa kalau kita ingat pada diri akan sadar. Kemudian setelah kita ingat diri, kita ini jadi tahu diri. Setelah tahu diri akan tahu Tuhannya. Nah, di sini makanya ada perintah di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikron katsiro. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya zikir kepada Allah ini jangan terlalu pelit. Duduk zikir, berdiri zikir, jalan zikir, mau tidur zikir. Nggak bisa model zikir macam itu. Kita datang ke majelis zikir yang disebut ini duduk bersama, namanya taman surga. Enak. Nah, dengan duduk-duduk begini nggak usah pelit-pelit. Memang sekarang nilai pahala dari sebuah zikir memang tidak nampak, tapi kalau sudah mengalami kematian, menjelang mati, nah disinilah nilai-nilai ini akan nampak. Karena apa? Proses ingat kepada Allah ini sangat penting. Nah, kalau kita berbicara zikir ini banyak hal, tidak hanya sekedar zikir bacaan tadi, semua zikir. Sholawat bisa zikir, artinya sholawat disebut juga bagian dari zikir. Yang penting kalimat thayyibah ini zikir. Sholawat mau istighfar, kita khusyuk, misalnya merasa banyak dosa kepada Allah, ya tentunya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kurang panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kurang panjang lagi, tambahi astagfirullahaladzim li waliyudayya wa liyasabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya. Kurang panjang atau kurang supaya nilainya tambah banyak,
pakai sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi nikmatika la yaubu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini urusan istighfar. Sholawat juga macam-macam. Ada sholawat Fatih, sholawat Maria, sholawat Munjiat, sholawat Sirul Guyub, ada. Semua. Yang penting kita pilih yang terbaik menurut kita. Satu atau dua, jadikan nilai istiqomah. Karena istiqomah ini penting dalam berzikir. Nah, kalau sudah zikir ini sudah istiqomah, ingat kepada Allah, tentunya ingat kepada diri kita juga luar biasa, bahwa kita ini hidup berjalan di atas kehidupan, artinya di dunia ini, dan juga akan mengalami kematian. Nah, ini akan semakin diingat. Nah, ini pentingnya zikir. Artinya zikrullah, ingat kepada Allah. Tapi kalau duduk kita bersama misalnya antar teman, kadang-kadang bukan zikrullah tapi zikrunnas, ingat manusia-manusia lain. Kita metani orang lain nih gampang. Nah, ini kalau teringat begitu atau masuk dalam wilayah itu, cepat-cepat membaca Fatihah, cepat-cepat kita mengucapkan Allahumma gfir lana walahum, bisa, atau membaca kulhu falak anas, kita hadiahkan kepada orang yang kita rasani, agar apa, menjadi satu nilai keseimbangan. Ini pertama. Kalau hati kita galau, perbanyak zikir. Kalau kita zikir tapi tetap galau, nah ini ada kesalahan. Ini ada kabel konslet yang perlu kita perhatikan. Wis zikir sampai pangeran tapi galau, nah berarti ada yang konslet. Ternyata setelah diselidiki, ternyata kandu duit. Nah ini banyak yang terjadi begitu, konsletnya di sana. Yang kedua, yang menyebabkan supaya hati kita tidak galau, tidak bimbang, waliqa'u auliyaihi, bertemu dengan wali-walinya Allah. Nah, kalau berbicara wali, ini jelas la khaufun alaihim walahum yahzanun, ini sifat wali. Tapi sekarang persoalannya di dunia, kalau kita yang disebut bertemu dengan wali, datang kepada wali, wali ini konsepnya adalah yang penting ulama dan orang soleh. Gitu menurut kitab. Karena apa? Karena sekarang di dunia nyata begini, kalau yang namanya wali ini tidak ada yang ngaku. Semua tidak ada yang berani ngaku wali, walaupun punya makom. Karena apa? Karena nanti setelah meninggal baru diketahui kewaliannya. Saya mau datang ke wali-wali yang hidup atau ulama-ulama, orang-orang soleh yang hidup. Sekarang musim politik, tidak enak, takutnya kiai sana ikut sini, kiai sana ikut sana. Caranya sekarang datang ke wali-wali yang sudah meninggal. Karena apa? Datang ke makam-makamnya para wali. Loh, itu apa kira-kira tidak syirik? Itu kan wali sudah mati menurut kita. Sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna auliya Allahi la yamutuna wa innama yantakiluna min darin ila ukhra. Ini kata Nabi, bahwasanya wali-walinya Allah la yamutuna, tidak mati, tidak meninggal. Wa innama yantakiluna, tetapi hanya saja dia pindah, mereka pindah min dari ila ukhra, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini wali. Makanya kalau datang ke makam wali, khusyuk, zikir, bawa tasbih, wiritan. Ini tujuannya. Ziarah kita mintanya kepada Allah berkat barokahnya wali. Wali tidak meninggal. Yang di alam kubur itu tidak meninggal. Yang kita duduki kuburannya. Nah, cuman salahnya orang sekarang kan tidak. Datang ke makam wali, dia tidur di sana. Begitu tidur mimpi, datang Mbah Suro, le awakmu tak wain nomor iki, nomor wahid le. Nah, iki tokel le. Nah,
Karena dia ke makam cuman tidur, dapatnya mimpi, mimpinya pun togel, gak dapat barokah, balik entek duit tinggi togel dadi mekakah. Nah ini bukan barokah. Jadi ini kesalahan. Seharusnya datang ke makam, wiritan, baca yasin, baca hal-hal yang kalimat thayyibah, tujuannya supaya dapat berkah. Nah ini makanya wali-wali ini, kata Gus Dur, dia para wali yang sudah ada di makamnya ini sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Dia sudah tidak butuh politik, tidak butuh ekonomi, tidak butuh macam-macam, tidak butuh. Dia hanya mendoakan orang yang datang kepada Allah agar berkah. Nah, makanya paling enak kalau datang ke makam wali ini adalah berkahnya lebih luas. Makanya guru saya pernah mengatakan, kalau mau ada masalah suruh datang ke Kiai Mustafa Lekok Pasuruan. Ini langsung ngomong begitu. Karena apa? Karena wali-wali ini sudah meninggal, tidak punya kepentingan. Menurut kita meninggal, tapi hakikatnya masih hidup. Nah ini para wali-wali. Yang ketiga, agar hati kita tidak galau, pikiran tidak kacau, semangat kembali muda. Maksudnya muda dalam prinsip, bukan muda gayanya. Muda gayanya ugal-ugalan nanti, melaku muter kayak obat nyamuk. Nah ini resiko. Wa kalamul hukama, harus kita banyak mendengarkan fatwa-fatwa, omongan-omongan ulama yang hukama, yang ahli hikmah. Datang ke orang soleh minta nasihat, nanti dinasehati. Dengan nasihat-nasihat ini tentunya akan tenang kepikiran, tentunya akan menjadi enak. Jangan kita galau, kita susah, dekem no oma, ngendok. Nah, akhirnya ngendok-ngendok, telurnya nggak jelas, nggak netes. Nah, ini kadang, makanya dengan silaturahmi kita dengarkan omongan ulama, kita dengarkan daun-daunnya ulama. Nah, ini tentunya akan menjadi nilai tambah kepada kita, sehingga semangat hidup itu ada. Kondisi boleh susah, tapi jangan sampai bikin hati merana, bikin hati lupa kepada Allah. Nah di sini, ini tentunya satu kebahagiaan, satu kemuliaan. Loh, kalau saya misalnya sekarang datang ke makamnya Mbah Dukun saya, bagaimana? Itu terserah. Kalau saya datang mendengarkan Mbah Dukun saya, bagaimana? Terserah. Cuman kuncinya satu. Kita tahu nggak kehebatan ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, hatinya khusyuk, ini hanya ulama. Yang lain belum tentu. Nah di sini, makanya ada satu keterangan hadis, idamata alim ya bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Ada keterangan begitu. Apabila meninggal orang alim, maka akan nangis, menangisi orang alim. Siapa yang menangisi? Ahlus samawati wal ard, yang di langit ini nangis, yang di bumi nangis. Sab'ina yauman, 70 hari. Nah kalau ada orang alim meninggal, yang di langit ini 70 hari nangis, yang di bumi juga 70 hari nangis. Wah, itu macam-macam. Kalau kita meninggal, paling anak nangis telung dino. Begitu sertifikat dikeluarkan sudah mulai hitung-hitungan. Iki tak kulo. Nah di sini, kalau orang alim tidak mikir gitu, di langit malaikat ikut nangis, di bumi semut nangis. Kalau kita habis meninggal, hitung-hitungan warisan dijual, bapaknya ditinggalkan di alam kubur, menjerit kena siksa, anaknya pesta pora, masuk KB, masuk hotel dan sebagainya. Nah di sini, makanya kenapa kok kita diharuskan sowan ke orang alim, datang ke makamnya para wali, dengarkan omongan mereka, supaya kita ini dapat berkah dari kemuliaan-kemuliaan. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa dapat berkah dan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.